Ketua Paguyuban Pejuang Pemekaran Peduli Kabupaten Bandung Barat atau P4KBB Yakub Anwar Lewi menyoroti rencana pemerintah Kabupaten Bandung Barat yang akan melanjutkan proyek pembangunan gedung DPRD Kabupaten dengan menggunakan anggaran perubahan. Disampaikan Yakub, ia menyarankan rencana pemerintah Kabupaten Bandung Barat untuk melanjutkan proyek pembangunan gedung DPRD di akhir tahun ini lebih baik ditunda dulu. Apalagi informasi yang diterima Yakub, anggarannya berasal dari pengurangan atau pemotongan dari setiap OPD. Menurutnya rencana pemerintah menyelesaikan pembangunan gedung wakil rakyat tersebut waktunya tidak tepat. Pasalnya saat ini masih banyak warga hidup terpuruk dampak dari pandemi COVID-19. Ia mengatakan anggaran yang dibutuhkan cukup besar, yakni mencapai 49 miliar. Mungkin anggaran sebesar itu akan lebih bermanfaat jika digunakan untuk menggulirkan program pemulihan ekonomi rakyat. Ia melihat jauh lebih penting bagi pemerintah fokus pada pemulihan ekonomi rakyat, sementara gedung DPRD masih bisa ditunda sampai kondisi ekonomi kembali pulih. Ia mengingatkan, P4KBB bukan menolak melanjutkan proyek pembangunan gedung DPRD KBB, tapi hanya sekedar menyarankan menunda sampai kondisi ekonomi rakyat pulih. Yakub juga mengatakan pihaknya mendukung berbagai upaya yang sudah maupun sedang berjalan oleh PLT Bupati Bandung Barat Hengki Kurniawan, seperti vaksinasi COVID-19. Belum pulihnya perekonomian, lanjut Yakub, terlihat saat P4KBB membagikan 200 paket sembako bagi warga Cilame, Bunisari, Cimerang, dan Permata yang terdampak pandemi COVID-19. Harusnya lanjut Yakub, sesuai jadwal paket sembako baru akan dibagikan pukul 14 waktu Indonesia Barat. Namun sudah berdatangan sekitar pukul 12.30. Pada saat itu terpaksa pembagian dilakukan lebih awal. Dan ini menurut Yakub menunjukkan bahwa rakyat saat ini membutuhkan bantuan atau uluran tangan. Ditegaskan paket sembako yang dibagikan berasal dari pribadi anggota P4KBB. Dari Bandung, Jawa Barat, Rizky Nur Hakim melaporkan. Pemerintah pemulihan ekonomi daerah ini dibiarkan begitu saja. Saya meminta kepada PLT Bupati Bandung Barat itu harus segera fokus kepada pemulihan ekonomi daerah. Gitu. Jangan kepada fokus yang lain-lain. Saya sangat mendukung dengan adanya vaksinasi yang dimotori oleh Pak Hengki. Saya sangat dukung itu karena memang masalah di dunia, khususnya di Indonesia ini ya dari COVID-19. Otomatis kalau COVID-19 akan berkurang, ekonomi akan selalu bangkit. Segera bangkitnya ini harus dibarengi dengan program-program pemerintah, khususnya yang tergabung di dalam KPN, Komite Pemulihan Ekonomi Daerah, yang dibentuk oleh pemerintah, khususnya Jawa Barat. Dan saya pandang di Bandung Barat ini belum dilantik, hampir si Jawa Barat ini. Dan selanjutnya saya menghimbau juga memberi masukan kepada Bapak PLT Kabupaten Bandung Barat, permasalahan gedung dewan, gedung DPRD yang mangkrak ini jangan sampai supaya tidak mangkrak meminta di dalam perubahan nanti adanya rasionalisasi 35% dari OPD. Ini dasar hukumnya dari mana gitu. Harus jelaskan dasar hukumnya. Waktu pandemi COVID-19, Mendagri menginstruksikan 50% untuk dana COVID dirasionalisasi untuk dana COVID. Ini juga jadi masalah Pak, di masyarakat itu. Nah kalau hanya untuk gedung yang tidak prioritas, kata saya, tidak prioritas gedung DPRD, karena gedung DPRD ini masih ada. Jangan sampai memotong lagi anggaran dari organisasi perangkat daerah 35%. Ini aturan hukumnya dari mana? Ya. Saya sudah menghubungi yang namanya Bapeda, Badan Perencanaan Daerah, tapi tidak diangkat terus teleponnya. Ya. Saya menghubungi Sekda sama susah sekali dihubungi. Saya ingin mempertanyakan masalah dasar hukumnya.
Jangan sampai nanti di perubahan dipotong 35%, sedangkan di OPD itu ada dua, yaitu yang disebutnya ada yang pilihan, terus ada yang potong. Itu kan urusan wajib, itu urusan dengan pemulihan ekonomi daerah untuk masyarakat. Jangan sampai di kebutuhan gedung dewan itu masih ada. Gitu. Justru ini gedung dewan ini harus dicek oleh tingkatan pengawasan dewan ini. Kenapa sampai mangkrak? Karena MOU pada waktu mengadakan lelang proyek ini pasti dana kan sudah dipersiapkan, Pak. Kenapa sampai terjadi mangkrak? APH harus segera, aparat penegak hukum ini, untuk datang mengecek kenapa sampai terjadi mangkrak. Ada kesalahan di mana? Apa di dalamnya itu ada sesuatu hal seperti adanya korupsi atau lain sebagainya, atau ada kesalahan apa sampai mangkrak? Katanya itu waktu zamannya Pak Abu Bakar terjadi MOU 70-30%. Apakah benar? Apakah benar? Saya cek kepada anggota dewan, masalah MOU ini Bapak tahu nggak? Ternyata dewan juga tidak tahu surat MOU-nya. Bagaimana bentuk surat MOU-nya dengan Gubernur Jawa Barat? Apakah ada ketidakkonsistenan dari Gubernur Jawa Barat? Apakah karena pandemi terus dirasionalisasi lagi? Atau ada apa gitu? Tetapi saya lihat, mohon maaf Pak, kalau 30-70 saya nggak masuk ke logika. Karena gedung dewan itu sudah hampir 60% jadi.